Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di pertemuan yang pertama ini Bapak akan memperkenalkan diri. Jadi nama Bapak yaitu Bapak Ahmad Mu'arif, bisa dipanggil Pak Ahmad Mu'arif, bisa dipanggil Pak Mu'arif. Kemudian saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk yang kelas 11 itu hanya kelas 11 bahasa dan kelas 11 IPS 4. Untuk yang kelas 10 itu satu angkatan kecuali kelas 10 IPA 6. Untuk pelajaran PPKN, kalian nanti bisa menggunakan buku paket keluaran dari Mendikbud ya, nanti bisa diambil di sekolahan. Kemudian untuk referensi lain kalian bisa menggunakan buku LKS yang lain. Misalnya ini yang di layar kalian itu ada LKS PPKN keluaran dari Intan Pariwara. Untuk buku pegangan utama yaitu buku paket keluaran dari Mendikbud yang bisa diambil di perpustakaan Semansa. Silakan kalian bisa membuka buku paket kalian, terutama yang halaman daftar isi. Untuk mata pelajaran PPKN ada 4 bab yang kita pelajari di semester pertama. Yang bab pertama nanti kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Untuk yang bab pertama ini fokus pembahasannya itu di bidang ideologi dan politik. Kemudian untuk yang bab 2 nanti kita akan membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan wilayah negara, kemudian kewarganegaraan, kemudian ada agama serta pertahanan dan keamanan. Di bab 2 ini fokus pembahasan kita itu di bidang hukum, kaitannya dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Di bab ketiga nanti kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara berarti kaitannya dengan bidang politik. Kemudian di bab 4 kita akan membahas mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kaitannya dengan otonomi daerah. Ini fokus pembahasannya itu di bidang politik. Jadi untuk mata pelajaran PPKN fokus pembahasan kita itu ada 5 bidang. Yang pertama bidang ideologi, kemudian bidang politik, ada ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan. Ini untuk yang mata pelajaran PPKN. Nanti kita akan mengkaitkan satu bidang dengan bidang yang lain. Kemudian silakan kalian buka buku paket kalian yang bab pertama, halaman pertama, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, di bab pertama ini tujuan pembelajaran kita ini ada 4, yaitu kita mampu memahami dan menganalisis mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini fokusnya adalah mengenai ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, kita nanti bisa memahami mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu ada kaitannya dengan kekuasaan di dalam negara, lembaga-lembaga yang ada di dalam negara, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, yaitu kita bisa mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Jadi antara fokus pembahasan yang pertama
dan yang kedua nanti akan kita kaitkan bersama-sama sehingga kita bisa mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Ini fokus pembahasan kita di bab pertama. Langsung saja kita masuk di bab pertama. Coba kita perhatikan di layar HP kita. Kemudian ini ada gambar. Yang pertama ada gambar sidang paripurna DPR. Kemudian yang kedua ada sidang kabinet. Yang ketiga ada sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan saya, jadi mengapa beliau-beliau ini melaksanakan tugasnya sebagai seorang pejabat negara? Nah, kaitannya gambar ini dengan pembahasan kita, itu kita nanti akan membahas mengenai tugas-tugas dari masing-masing lembaga ini. Jadi ini ada lembaga legislatif, ini ada lembaga eksekutif, dan ini ada lembaga yudikatif. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai kekuasaan yang mereka miliki, tugasnya apa saja, kemudian fungsinya apa saja. Ini kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oke, kita masuk di slide selanjutnya. Yang pertama, pembahasan kita adalah mengenai penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan. Yang kedua, mengenai pembagian kekuasaan khususnya di Indonesia. Yang pertama ini kita bahas teorinya secara umum. Kemudian yang kedua ini kita bahas pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu apa? Jadi kekuasaan itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ini pengertian secara sederhana mengenai kekuasaan. Nah, tadi kita sudah melihat gambar mengenai rapat-rapat ya. Ini ada rapat kabinet. Pak Jokowi itu punya kekuasaan, sehingga apa? Pak Jokowi ini bisa mempengaruhi orang lain, terutama mempengaruhi para menterinya, sehingga nanti muncul ya namanya sebuah kebijakan. Jadi Pak Jokowi ini menjadi seorang presiden, Pak Jokowi ini juga punya kekuasaan. Nah, tentunya dalam kekuasaan itu ada pembagiannya. Jadi pada zaman dahulu, sebelum munculnya demokrasi, itu di negara Eropa, di sana dalam pemerintahnya itu menggunakan sistem monarki absolut. Kalau di Inggris, nama rajanya adalah Raja John. Nah, Raja John ini bertindak sewenang-wenang sehingga ada perlawanan dari masyarakat. Nah, ada seorang tokoh filsuf yang bernama John Locke. John Locke ini merupakan filsuf dari Inggris. Beliau itu ingin membatasi kekuasaan seorang raja, menawarkan teori yaitu mengenai pembagian kekuasaan. Ada 3 pembagian kekuasaan yang diajukan oleh John Locke. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Ini teori John Locke ini ada 3. Selanjutnya ada seorang tokoh filosof dari Prancis yang bernama Montesquieu. Montesquieu ini seorang filsuf dari Prancis. Beliau ini juga mengajukan 3 teori pembagian kekuasaan. Hampir sama dengan John Locke. Di Prancis ini dalam pemerintahan negara Prancis itu menggunakan sistem monarki. Di raja di sana itu bertindak sewenang-wenang, menindas rakyat, sehingga Montesquieu ini mengajukan pembagian kekuasaan supaya apa? Supaya kekuasaannya itu bisa dibatasi. Nah,
tidak hanya berpusat pada seorang raja. Nah, Montesquieu ini mengajukan 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Nah, kalau kita cermati antara John Locke dan Montesquieu ini hampir sama, tapi ada satu hal yang berbeda. Coba kita perhatikan yang terakhir. Ini yang terakhir ada kekuasaan federatif. Di sini ada kekuasaan yudikatif. Ini yang berbeda. Bedanya apa? Nah, kita lihat bagian bawah ini. Yang bagian bawah ini ada tugas dari masing-masing kekuasaan itu. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini kekuasaan yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, kalau ini membuat, yang eksekutif ini melaksanakan. Jadi setelah dibuat oleh legislatif bersama eksekutif, maka yang eksekutif ini akan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga ini ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang serta mengadilinya. Jadi misalkan kalau eksekutif ini dalam melaksanakan undang-undang ini ada penyimpangan, maka yang lembaga yudikatif ini akan mengadili mengenai pelanggaran undang-undang. Dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif ini kaitannya dengan kekuasaan dalam rangka melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi ada perbedaan antara teori yang diajukan oleh Montesquieu dengan John Locke, yaitu perbedaannya ada di bagian federatif dan juga yudikatif. Kalau federatif tadi apa? Ya, federatif itu tadi kekuasaan mengenai hubungan luar negeri. Kemudian yang yudikatif itu kaitannya dengan kekuasaan untuk mempertahankan serta mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Ini mengenai teori pembagian kekuasaan secara umum yang dilatar belakangi oleh kekuasaan yang sewenang-wenang oleh seorang raja. Nah, kekuasaan itu dibatasi dengan pembagian kekuasaan ini. Ada pertanyaan, yang benar itu pemisahan atau pembagian kekuasaan? Yang paling tepat itu yang apa? Apakah pemisahan atau pembagian? Kalau di negara kita itu ada 3 lembaga negara atau kekuasaan, ada 3, yaitu yang pertama eksekutif, yang kedua ada legislatif, dan yang ketiga ada yudikatif. Nah, ketiga lembaga ini menganut pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, kita analisis terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama eksekutif. Eksekutif ini tugas pokoknya adalah melaksanakan undang-undang. Nah, eksekutif itu dipimpin oleh seorang presiden. Jadi Presiden Jokowi ini salah satu tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Nah, kemudian yang kedua ada legislatif. Legislatif itu membuat undang-undang. Ini ada gambar sidang paripurna DPR membahas mengenai pembuatan undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini dalam rangka mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Ini ada sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya, di negara kita, negara Indonesia, itu menggunakan teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, di negara kita itu menggunakan teori yaitu
pembagian kekuasaan. Nah, kita pelajari terlebih dahulu. Jadi kalau pemisahan kekuasaan itu masing-masing lembaga negara tidak terlibat satu sama lain. Artinya mereka berdiri sendiri. Kalau eksekutif ini berdiri sendiri, legislatif ini berdiri sendiri, yudikatif ini berdiri sendiri. Tapi kalau negara kita ini menganut teori pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga negara itu terikat satu sama lain. Jadi misalnya dalam pembuatan undang-undang ya, dalam pembuatan undang-undang itu legislatif tidak membahas sendiri, tapi legislatif ini juga mengikut sertakan eksekutif. Jadi antara eksekutif dengan yudikatif ini saling bekerja sama. Misalnya dalam pembuatan undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual misalnya. Saat ini kan undang-undang tersebut masih dibahas, masih dalam bentuk rancangan. Nah, eksekutif dan legislatif ini saling koordinasi, saling bekerja sama untuk membuat undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual. Tapi pada kenyataannya antara eksekutif dengan legislatif ini tidak mencapai kesepakatan. Sehingga saat ini RUU mengenai penghapusan kekerasan seksual itu ditunda terlebih dahulu. Jadi antara legislatif ini dengan eksekutif ini saling bekerja sama, saling berkoordinasi. Contohnya apa? Contohnya dalam hal pembuatan undang-undang. Jadi ini dua-duanya membahas bersama, kemudian nanti bisa disahkan. Contohnya tadi mengenai RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Nah, kalau misalnya undang-undang tersebut sudah jadi, maka eksekutif ini akan melaksanakan. Kalau eksekutif ini melaksanakan undang-undang tersebut, ternyata di tengah jalan kok ada penyimpangan, ada pelanggaran, tidak sesuai dengan undang-undang, maka nanti yang yudikatif ini bisa mengadili. Nah, yudikatif ini bisa mengadili. Jadi misalnya kalau ini Pak Jokowi melaksanakan salah satu undang-undang kok ternyata ada pelanggaran, maka nanti yang Mahkamah Konstitusi atau MA ini bisa mengadili. Nanti akan ada keputusan apakah salah atau tidak. Ini jadi kesimpulannya yang mengenai kita itu menggunakan pemisahan atau pembagian, kesimpulannya adalah negara kita ini menggunakan pembagian. Kenapa? Masing-masing lembaga negara ini saling terkait dan saling berkoordinasi satu sama lain. Sehingga ini bisa terwujud yang namanya prinsip check and balance. Check and balance. Ada keseimbangan. Di negara kita ini menggunakan teori yaitu pembagian kekuasaan, karena masing-masing lembaga ini saling bekerja sama, sehingga terciptanya yang namanya check and balance, saling mengawasi dan saling mengontrol, sehingga terciptanya yang namanya check and balance. Untuk selanjutnya ini ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Jadi di Indonesia karena negara kita itu sangat besar ya, jadi kita dalam hal kekuasaan itu tidak serta-merta dijalankan oleh pemerintah pusat, tapi juga dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, maka ini ada pengklasifikasian
mengenai pembagian kekuasaan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kekuasaan horizontal ini merupakan pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Jadi ini sudah jelas kalau pembagiannya secara horizontal, otomatis lembaga tersebut ini istilahnya statusnya sama, kedudukannya sama, tapi tugasnya itu berbeda. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan. Kalau tingkatan berarti ada yang atas, ada yang bawah. Otomatis ini statusnya beda, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di slide selanjutnya mengenai kekuasaan vertikal dan horizontal. Nah, yang vertikal ini sudah jelas, berarti ada tingkatannya, yaitu pertama ada pemerintah pusat, yang kedua ada pemerintah provinsi, yang ketiga ada kabupaten, dan yang terakhir adalah kota. Kalau pemerintah pusat ini yang eksekutifnya adalah dipimpin oleh presiden, seorang presiden. Kemudian yang provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Untuk yang kabupaten ini dipimpin oleh seorang bupati. Dan yang terakhir ada kota. Kalau kota itu dipimpin oleh seorang wali kota. Nah, kalau mengenai kekuasaan vertikal ini diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar. Jadi ini secara eksplisit ini disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Kalau ini vertikal berarti kedudukannya ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Ini vertikal berarti atas ada yang bawah. Ini kita ibaratkan pemerintah pusat itu di atas, kemudian provinsi, ini kabupaten, ini ada kota. Kemudian ada kekuasaan horizontal. Horizontal berarti ini otomatis statusnya sama, kedudukannya sama, tapi tugasnya berbeda. Kalau yang horizontal ini sistemnya seperti tadi, ada check and balance. Masing-masing lembaga ini saling mengawasi, saling mengontrol, saling kerjasama, sehingga ada koordinasi. Ini yang pertama ada kekuasaan konstitutif, kemudian ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, kemudian yang keempat eksaminatif atau inspektif, dan yang terakhir adalah moneter. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai kekuasaan konstitutif. Nah, silakan kalian bisa sambil menyimak di buku paket kalian. Kalau misalkan kalian ngantuk, bisa sambil ngopi-ngopi terlebih dahulu, atau minum terlebih dahulu, atau ngeteh-ngeteh dahulu sambil ngemil-ngemil, tidak apa-apa. Nah, kita lanjut ya. Jadi kekuasaan horizontal ini yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Kalau konstitutif ini seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, konstitutif ini berarti lembaga yang dimana ini mengawal undang-undang dasar. Konstitutif, konstitusi. Konstitusi itu ada dua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau di negara kita, ini konstitusinya itu memakai dua-duanya, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalau konstitutif ini kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Kalau yang konstitusi tidak tertulis, ini kaitannya dengan konvensi. Konvensi ini sebuah aturan yang dimana ini tidak tertulis tapi dilaksanakan. Misalnya kalau di negara kita ada yang namanya
laporan presiden di hadapan para anggota DPR setiap tanggal 16 Agustus. Laporan pertanggungjawaban itu tidak ada aturan secara tertulis, tapi itu dilaksanakan sebagai sebuah kebiasaan. Ini yang dinamakan konvensi. Tapi kalau di negara kita ini lebih banyak menggunakan yang konstitusi tertulis. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah lembaga apa? Lembaga DPR atau lembaga MPR atau presiden atau menteri. Ya, jadi kalau yang konstitusi kita itu yang mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR ini merupakan lembaga yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar kita itu terakhir diubah itu pada tahun 2002 saat tahun 98 itu terjadi yang namanya reformasi. Undang-Undang Dasar ini dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa kita. Makanya itu diubah dan disempurnakan di amandemen 1 kali dalam 4 tahap. Nah, terakhir itu tahun 2002, terakhir pengubahan Undang-Undang Dasar ini diubah 1 kali dalam 4 tahap. Ini mengenai kekuasaan konstitutif. Nah, kita lanjut ya. Jadi kekuasaan horizontal ini yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Kalau konstitutif ini seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, konstitutif ini berarti lembaga yang dimana ini mengawal undang-undang dasar. Konstitutif, konstitusi itu ada dua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau di negara kita ini konstitusinya itu memakai dua-duanya, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalau konstitutif ini kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Kalau yang konstitusi tidak tertulis ini kaitannya dengan konvensi. Konvensi ini sebuah aturan yang dimana ini tidak tertulis tapi dilaksanakan. Misalnya kalau di negara kita ada yang namanya laporan presiden di hadapan para anggota DPR setiap tanggal 16 Agustus. Laporan pertanggungjawaban itu tidak ada aturan secara tertulis, tapi itu dilaksanakan sebagai sebuah kebiasaan. Ini yang dinamakan konvensi. Tapi kalau di negara kita ini lebih banyak menggunakan yang konstitusi tertulis. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah lembaga apa? Lembaga DPR atau lembaga MPR atau presiden atau menteri. Ya, jadi kalau yang konstitusi kita itu yang mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR ini merupakan lembaga yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar kita itu terakhir diubah itu pada tahun 2002 saat tahun 98 itu terjadi yang namanya reformasi. Undang-Undang Dasar ini dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa kita. Makanya itu diubah dan disempurnakan di amandemen 1 kali dalam 4 tahap. Nah, terakhir itu tahun 2002, terakhir pengubahan Undang-Undang Dasar ini diubah 1 kali dalam 4 tahap. Ini mengenai kekuasaan konstitutif. Selanjutnya di pembagian kekuasaan secara horizontal ini ada lembaga yang bernama eksekutif. Jadi lembaga eksekutif tadi ini tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Sebetulnya eksekutif itu tidak hanya melaksanakan tapi juga membuat undang-undang bersama legislatif.
tadi sudah kita bahas di awal. Nah, eksekutif ini yang jelas dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden, dibantu oleh menteri-menterinya, kabinetnya. Ini eksekutif. Kalau presiden kita yang saat ini adalah Pak Jokowi, wakilnya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya ada lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif ini lembaga yang membuat undang-undang. Lembaga yang membuat undang-undang. Legislatif ini dilaksanakan oleh lembaga yang bernama DPR. Ini DPR. DPR itu ini DPR. Ini DPR. Ini DPR. Di DPR ini tugasnya adalah membuat undang-undang, tentunya juga bersama presiden. Tapi ini DPR juga punya tugas lain. Tugasnya yaitu mengawasi presiden, tapi tidak mengadili, hanya sekedar mengawasi. Yang mengadili mengenai pelaksanaan undang-undang itu adalah presiden. Ini misalnya kalau presiden melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka yang mengadili adalah ini yudikatif. Yudikatif itu tadi ada MK, Mahkamah Konstitusi, dan MA. Jadi ini tugasnya adalah mengadili. Nah, pertanyaan saya, kalau KY itu masuk yudikatif atau tidak? KY ini masuk yudikatif atau tidak? KY ini masuk yudikatif atau tidak? Jadi karena yudikatif ini tugasnya adalah mengadili, maka kalau kita lihat definisi dari atau tugas dari KY, ini KY tugasnya tidak mengadili. Jadi KY ini tugasnya adalah menjaga wibawa dan kehormatan para hakim agung, dan juga hakim konstitusi. Nah, hakim KY ini juga mengajukan calon hakim agung. Jadi ini bukan mengadili, tapi menjaga kehormatan dan perilaku para hakim. Yang mengawasi perilaku para hakim ini adalah KY. Jadi KY ini kesimpulannya ini tidak masuk di lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu hanya ada dua, MA dan MK. Nah, selanjutnya yang kelima, ini ada lembaga eksaminatif atau inspektif. Lembaga ini tugasnya adalah melakukan eksaminasi. Eksaminasi berarti melakukan penyelidikan mengenai keuangan kita. Di negara kita itu kan punya yang namanya APBN. APBN itu digunakan untuk keperluan belanja negara kita. Misalnya untuk bangun infrastruktur, untuk anggaran pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Nah, misalnya ketika presiden ini sudah melaksanakan atau membelanjakan APBN, maka nanti yang melakukan penyelidikan mengenai laporan pertanggungjawaban presiden ini dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini tugasnya yaitu memeriksa keuangan yang dijalankan oleh presiden dalam bentuk APBN. Ini kaitannya dengan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN ini dibelanjakan oleh presiden untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, SDM. Itu nanti akan diperiksa oleh BPK. Apakah dalam pengelolaannya itu baik atau tidak? Nah, itu nanti akan diberikan kesimpulan oleh BPK. Itu nanti wujudnya itu ada yang namanya istilah WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini kalau misalnya presiden atau gubernur atau bupati wali kota ini kalau melaksanakan pengelolaan APBN dengan baik, maka ini nanti
para presiden, gubernur, bupati, wali kota ini akan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Artinya pengelolaan itu dilaksanakan dengan baik, keuangan negara kita dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada lembaga moneter atau saya ulangi, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini terkait dengan kebijakan moneter kita. Ini terkait dengan menjaga stabilitas moneter atau nilai rupiah kita, mengenai pembayaran dan sebagainya. Ini dilakukan oleh bank sentral. Bank sentral kita itu namanya adalah Bank Indonesia. Ini kebijakan moneter. Misalnya ketika terjadi yang namanya inflasi atau harga barang-barang itu naik, maka nanti Bank Indonesia itu bisa membuat kebijakan, misalnya meminta masyarakat itu menabung sehingga peredaran uang di masyarakat itu akan sedikit. Kalau peredaran uang akan sedikit, otomatis nanti nilai tukar rupiah kita akan semakin kuat. Tidak ada yang namanya kenaikan barang. Yang paling bahaya itu nanti akan terjadi yang namanya hiperinflasi. Kita itu pernah mengalami yang namanya hiperinflasi itu pada tahun 60-an, pada era Presiden Soekarno. Itu kenaikan barang itu sangat signifikan. Contoh negara yang saat ini mengalami inflasi itu adalah negara Zimbabwe. Zimbabwe di sana itu terjadi yang namanya hiper. Berarti hiper itu kan lebih nilai uang di sana itu sangat rendah. Misalnya uang 2 miliar di sana, 2 M di sana, itu paling hanya bisa untuk membeli 1 kilogram telur. Ini kalau di Zimbabwe. Jadi uangnya itu banyak, 2 miliar itu banyak. Tapi uang itu nilainya sangat rendah, sehingga apa terjadi yang namanya inflasi. Ini hanya bisa untuk membeli 1 kilogram telur. Maka di negara kita ada yang namanya Lembaga Bank Indonesia. Ini salah satu tugasnya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah kita. Itu salah satunya. Apalagi ini di masa pandemi ini negara kita, ekonomi kita itu sedang lesu. Nah, ini yang Bank Indonesia itu mengeluarkan beberapa kebijakan supaya tidak terjadi yang namanya inflasi. Ini adalah kekuasaan horizontal. Jadi kekuasaan horizontal ini sederajat, ya, sederajat, kedudukan statusnya sama. Di yang horizontal ini kedudukannya sama, tetapi ini masing-masing lembaga ini saling terkait, saling berkoordinasi dan juga saling mengawasi, sehingga tercipta yang namanya yaitu tadi adalah check and balance, saling mengawasi, saling berkoordinasi, sehingga terciptanya yang namanya check and balance. Ini saling bekerja sama, saling terkait. Selanjutnya, jadi ini ada foto, ya, foto para pejabat-pejabat kita. Ini foto di Istana Negara, para menteri-menteri negara kita. Ya, jadi tugas para menteri itu salah satunya adalah membantu presiden. Jadi yang mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah presiden. Misalnya ini ada Menteri Pendidikan kita, ini adalah Pak Nadiem Makarim. Ini bagian sini, ini Pak Nadiem Makarim. Ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mengangkat beliau itu adalah Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini mengangkat menteri-menteri ini. Ini yang mengangkat adalah Presiden Jokowi. Misalnya kalau ada salah satu menteri yang tugasnya dikira kurang baik, misal katakanlah
Menteri Kesehatan. Ini saat ini kan lagi booming masalah pandemi COVID. Ini kaitannya dengan kesehatan. Ini ada Pak Terawan. Pak Terawan ini Menteri Kesehatan. Misalnya kalau beliau ini dianggap Pak Jokowi kinerjanya bagus, maka beliau ini akan dipertahankan. Tapi ketika misal dalam hal penanganan COVID ini kok dikira kurang baik, maka bisa saja Pak Terawan ini akan diganti, atau istilah kerennya itu adalah di reshuffle. Ini adalah Kementerian Negara. Nah, mengenai struktur uh, organisasi Kementerian Negara itu diatur di peraturan atau peraturan di nomor 7 tahun 2015. Tahun 2015. Kalau untuk yang mengenai undang-undangnya itu Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Ini kalau undang-undangnya 39 tahun 2008. Ini mengenai Kementerian Negara. Ini undang-undangnya. Bisa kalian lihat di buku paket kalian. Ini mengenai Kementerian Negara. Coba kita lihat lebih jelas mengenai Kementerian Negara kita. Kita kenali lebih dalam, lebih jauh siapa menteri-menteri kita yang melaksanakan tugas di pemerintahan pusat, terutama di lembaga eksekutif. Baik, itu tadi video mengenai menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Nah, ini presidennya itu ada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Ini yang mengomandoi di Kabinet Indonesia Maju. Kalau untuk periode sebelumnya itu nama kabinetnya adalah Kabinet Kerja. Nah, untuk yang periode kedua itu namanya adalah Kabinet Indonesia Maju. Nah, ini ada menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ya, yang pertama ini ada Pak Ma'ruf MD. Pak Ma'ruf MD ini menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Menko itu kepanjangannya apa? Menteri Koordinator. Jadi
Kalau koordinator berarti dia yang mengomandoi menteri-menteri di bawahnya. Jadi yang namanya Menko, Menteri Koordinator, itu ada eh, menteri-menteri di bawahnya, Menko Polhukam. Kemudian ini ada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator. Jadi dia mengkomandoi, mengkoordinasikan menteri-menteri di bawahnya. Misalnya kalau dalam Menko Perekonomian itu ada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan. Ini menteri-menteri tersebut itu dikomandoi oleh Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Jadi misalnya ketika ada kebijakan mengenai eh, insentif bagi pelaku UMKM atau apapun itu yang terkait dengan menjaga perekonomian kita agar tidak terpuruk di tengah pandemi ini, maka ketika ada rapat yang mengomandoi itu adalah Menko, Menteri Perekonomian. Di bawahnya itu nanti ada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri eh, Perdagangan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Menko Kemaritiman dan Investasi. Nah, ini Menteri Koordinator. Ini sama. Kalau koordinator berarti dia ada bawahannya. Di Pak Luhut ini, Pak Luhut Panjaitan ini punya bawahan. Misalnya Menko Kemaritiman ini di bawahnya ada Menteri Perikanan dan Kelautan dan lain sebagainya. Ini selanjutnya ini ada Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini sama, Menteri Koordinator ini punya bawahan, yaitu ada menteri misalnya Mendikbud, Menteri Pendidikan, kemudian Menteri eh, Kesehatan. Ini nanti menteri-menteri tersebut akan saling berkoordinasi. Ada Menteri Agama juga saling berkoordinasi. Jadi dalam membangun pembangunan manusia, ini Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama ini saling bekerja sama dalam satu bidang, terutama untuk pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemudian selanjutnya ada Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno. Ketika ada rapat kabinet, maka ini yang istilahnya mendampingi Pak Jokowi ini di sampingnya adalah Pak Pratikno. Dan juga ada misal dalam pengesahan undang-undang dimasukkan dalam lembaran negara, maka yang uh, mengomandoi adalah Pak Pratikno. Selanjutnya ada Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Mendagri ini dipimpin oleh dijabat oleh Pak Tito Karnavian. Ini beliau mantan Kapolri yang diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri. Jadi statusnya sebagai seorang anggota polisi, Kapolri ini sudah berakhir. Jadi tidak boleh ada seorang menteri yang rangkap jabatan. Ini takutnya nanti ada yang namanya konflik kepentingan. Ya, ini adalah para menteri kita, terutama menteri koordinator yang punya bawahan, menteri-menteri di bawahnya. Selanjutnya ada Pak Prabowo Subianto, kemudian sebagai Menteri Pertahanan ya, kita tahu beliau ini rivalnya Pak Jokowi di Pilpres 2019. Ada Menteri Keuangan, kemudian Menkumham Pak Yasona Lauli. Ini salah satu kebijakan yang jadi perdebatan kemarin seperti ada kebijakan beliau yang terkait dengan pembebasan para napi di tengah pandemi. Dan ada Menteri Agama Pak Fahrul Razi. Ini mantan anggota TNI, kemudian purnawirawan. Dan ada Menteri ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, Pak Arifin Tasrif, ada Menperin Perindustrian. Kemudian ini ada Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, ini Menteri KKP, ini Menteri Kelautan ya dan Perikanan yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Susi Pujiastuti. Saat ini dijabat oleh Pak Edi Prabowo, adiknya Pak Prabowo. Ada Pak
Yassin Limpo, ini Menteri Pertanian. Jadi kalau di dalam Kementerian Negara kita ini biasanya beliau itu diangkat berdasarkan background beliau. Ada yang dari kalangan partai politik, ada yang dari kalangan profesional. Yang kalangan partai politik ya misalnya ini Pak Yassin Limpo ini dari partai apa itu? Partai Nasdem ya, Partai Nasdem. Dan yang ini Pak Edi Prabowo ini juga dari Partai Gerindra. Kalau Pak Fahrul Razi ini dari kalangan profesional, Ibu Sri Mulyani ini dari kalangan profesional. Beliau tidak ikut partai politik. Ini ada Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Stek, dan Menteri Desa, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Pak Dr. Terawan. Ini Pak Teten Mas Duki, Wisnu Tama, ini dulu pemilik Net TV. Ada Pak Cahyo Kumolo, Menteri Aparatur Menteri mengenai reformasi birokrasi. Nah ini ada menteri-menterinya. Nah ini yang terakhir ada Pak Muldoko, Kepala Staf Presidenan, ada Sekretaris Kabinet, ada Jaksa Agung. Dan yang terakhir ada Kepala BKPM. Ini mengenai menteri-menteri negara kita, kementerian negara kita. Selanjutnya, ini ada lembaga pemerintah non-kementerian. Kalau tadi kementerian, sekarang yang non-kementerian. Ini non-kementerian. Ini bukan kementerian. Ini ada 4 contoh. Sebenarnya contohnya banyak, tapi yang saya tampilkan ada 4. Yang pertama ada Menpan RB. Ini punya lembaga yang namanya Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini logonya. Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya ada BKKBN. Ini badan mengenai keluarga berencana. Yang salah satu yang populer kebijakannya itu adalah mengenai keluarga berencana KB. Selanjutnya ada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, kalau yang ini kaitannya dengan Menteri Koordinator. Ini kaitannya dengan Menko Perekonomian yang Menko Perekonomian, ada penanaman modal investasi. Dan yang terakhir ada Badan POM, BPOM. Ini yang paling terkenal. Kalau kita